Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, Ibu juga baik. Sebelum kita melakukan pembelajaran, Ibu akan melakukan presensi terlebih dahulu ya. Baik ya, yang pertama, Vera Sapika hadir. Hadir, Bu. Firly Oktaviantika hadir. Hadir, Bu. Hairunisha Elmasari hadir. Hadir, Bu. Pauzerianto hadir. Hadir, Bu. Samara Aulia Rahman hadir. Hadir, Bu. Baik, jadi hadir semua ya anak-anak. Memulai pembelajaran hari ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Untuk akan dipimpin Pauzerianto ya untuk berdoa. Baik teman-teman, sebelum mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Baik, terima kasih. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 1 tentang organ gerak hewan dan manusia dengan subtema 3 yaitu lingkungan dan manfaatnya. Materi kita hari ini ada 2. Yang pertama tentang karakteristik geografis di Indonesia dan yang kedua tentang nilai-nilai Pancasila. Untuk itu, silahkan kalian simak PowerPoint yang akan Ibu tampilkan setelah ini. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Indonesia juga memiliki geografis yang unik sekaligus menjadikannya strategis. Hal ini dapat dilihat dari letak geografis Indonesia. Apa sih letak geografis tersebut? Jadi letak geografis adalah letak suatu wilayah yang dilihat dari kenyataannya di permukaan bumi. Nah, untuk batas wilayah Indonesia berdasarkan letak geografisnya itu terbagi menjadi 4. Yaitu ada sebelah timur, sebelah utara, sebelah barat, dan sebelah selatan. Untuk yang sebelah timur, boleh dibacakan Mbak Firly. Sebelah timur yaitu ada Samudra Pasifik dan Papua Nugini. Ya, benar sekali. Lalu untuk sebelah utara ada Selat Malaka, Laut Andaman, Laut Tiongkok Selatan, Laut Sulawesi, Samudra Pasifik, dan Malaysia Timur. Untuk sebelah barat ada Samudra Hindia dan untuk sebelah selatan ada Australia, Samudra Hindia, Laut Timur, dan Laut Arafura. Jadi, apakah kalian sudah mengerti apa itu karakteristik geografis Indonesia dilihat dari letak geografis Indonesia tersebut? Baik, jika kalian sudah mengerti, setelah ini Ibu akan menampilkan video. Videonya tentang pengaruh kondisi geografis di Indonesia sebagai negara maritim. Kabar anak-anak hebat, hari ini kita belajar tentang pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim. Dampak positifnya yaitu memudahkan komunikasi dan interaksi antar masyarakat. Lalu, pengaruh budaya yang baik dari dalam atau luar daerah sehingga memperkaya keragaman budaya. Dampak negatifnya yaitu hilangnya budaya asli karena tergerus oleh budaya luar. Munculnya budaya-budaya baru yang belum tentu sesuai dengan budaya setempat. Baik, dari video tadi kita telah belajar tentang pengaruh kondisi geografis di Indonesia, baik dari dampak positif maupun dari dampak negatifnya. Nah, kan Ibu sudah bagikan ya LKPD-nya di grup WhatsApp. Nanti silahkan dikerjakan, bagi kelompoknya terlebih dahulu ya, kecuali untuk Mbak Vera. Untuk kelompok pertama,
Mbak Firly dengan Mbak Khairunisa. Lalu untuk kelompok 2, Mbak Samara dengan Mas Fauza. Nanti setelah dikerjakan akan kita baca dan koreksi bersama-sama. Mbak Vera, silahkan simak materi berikut ini ya. Kondisi penduduk Indonesia. Kondisi penduduk Indonesia adalah kondisi kependudukan yang ada di tiap wilayah Indonesia yang dipengaruhi oleh letak dan wilayah geografis. Lalu, secara umum, keadaan geografis Indonesia dibagi menjadi 3 wilayahnya berdasarkan tinggi dan rendahnya wilayah. Yang pertama ada daerah pantai. Untuk daerah pantai itu biasanya banyak yang bekerja sebagai nelayan. Lalu yang kedua ada daerah dataran rendah. Untuk daerah dataran rendah itu menjadi pusat industri, biasanya seperti perdagangan maupun pemerintahan. Lalu yang ketiga ada daerah pegunungan atau daerah dataran tinggi. Nah, pada daerah tersebut banyak yang bekerja di bagian pertanian maupun perkebunan. Sampai sini sudah paham, Mbak Vera? Ini Bu, yang daerah pantai tadi apa ya? Oh ya, untuk daerah pantai itu biasanya banyak yang bekerja sebagai nelayan. Begitu, Mbak Vera. Oh, nelayan yang nyari ikan itu ya Bu? Iya, benar sekali. Iya Bu. Untuk itu, kita lanjut ke LKPD-nya ya, Mbak Vera. Pertama, petunjuk, perhatikan gambar di bawah ini, lalu pasangkanlah gambar tersebut sesuai dengan namanya. Nah, misalnya yang nomor 1 ini gambar sawah, terus nama keadaannya yaitu daerah dataran rendah, seperti itu ya. Nah, jadi silahkan yang nomor 1 ini kira-kira nama keadaan geografisnya apa ya, Mbak Vera? Daerah pantai kah? Apa daerah pegunungan atau yang lain? Boleh sebutkan nomornya saja. Yang nomor 1, yang gambar ini pohon kelapa, Ya, daerah dataran rendah Bu. Iya. iya benar sekali. Lalu untuk nomor 2, ini gambar apa kira-kira, Mbak Vera? Gambar gunung. Ya, benar, gambar gunung. Tadi kan sudah dijawab ya, nomor 2. Berarti sisa 2 jawabannya, antara daerah pantai sama daerah pegunungan. Jadi, namanya ini apa? Nama keadaan geografisnya. Pantai apa pegunungan? Daerah pegunungan, Bu. Ya, benar sekali. Lalu yang terakhir, orang yang sedang mencari ikan nih, kira-kira apa sih namanya? Oh, yang tadi ya, Bu. Iya, benar. Berarti yang daerah pantai. Ya, benar sekali. Daerah pantai ya. Jadi perlu diingat bahwa keadaan geografis tersebut ada 3. Ada pantai, dataran rendah, dan daerah pegunungan atau dataran tinggi. Lalu kita lanjut ke LKPD yang selanjutnya. Nah, untuk yang berkelompok tadi, apakah sudah dikerjakan LKPD-nya, anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik. Untuk kelompok 1, silahkan dampak positifnya apa ya dari pengaruh kondisi geografis terhadap budaya masyarakat di Indonesia? Saya, Bu. Baik, silahkan Mbak Firly. Dampak positifnya adalah komunikasi dan interaksi antar penduduk Indonesia semakin mudah. Terus, dampak negatifnya adanya perubahan perilaku yang tidak sesuai dengan budaya. Baik, terima kasih. Untuk Mbak Samara, kira-kira jawabannya sudah benar apa belum? Sudah, Bu. Baik, nah jadi dampak positifnya tadi yaitu komunikasi dan interaksi Indonesia itu semakin mudah. Nah,
dari pengaruh-pengaruh yang ada itu, bahwa komunikasi baik dari bahasa maupun yang lain itu semakin mudah. Lalu dampak negatifnya itu adalah adanya perubahan perilaku yang tidak sesuai dengan budaya. Apa sih maksudnya? Ya, maksudnya itu biasanya kalau banyak pengaruh dari luar itu biasanya banyak yang anak-anak itu perilakunya mengikuti kondisi dari luar seperti gaya berpakaian maupun bahasa begitu. Lalu untuk kelompok 2, silahkan perwakilan boleh dibacakan ya. Saya Bu mau baca. Iya, silahkan. Nomor 2 itu memiliki sumber daya alam yang melimpah. Baik, terima kasih untuk Mas Fauza. Untuk jawabannya sudah benar ya. Di sini Ibu ingin bertanya, kira-kira hilangnya bahasa daerah itu maksudnya bagaimana ya, Mas Fauza? Boleh dijelaskan sedikit? Jadi hilangnya bahasa daerah itu kalau masyarakat itu jarang gitu mengerti daerah aslinya gitu. Mereka lebih cenderung menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Ya, benar sekali. Terima kasih atas jawabannya ya. Nah, jadi hilangnya bahasa daerah di sini itu karena banyaknya pengaruh dari luar. Biasanya mereka lebih sering menggunakan bahasa Indonesia ataupun bahasa asing seperti bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, bahasa daerahnya itu terlupakan. Begitu ya. Lalu kita akan lanjut ke materi selanjutnya tentang nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dari zaman dulu itu nilai-nilai Pancasila memang sudah terkandung dalam kehidupan sosial budaya masyarakat kita. Apa sajakah nilai-nilai yang terkandung dalam tiap sila Pancasila tersebut? Yang pertama ada sila ketuhanan yang Maha Esa. Untuk nilai-nilai dalam sila tersebut, dari sila pertama adalah masyarakat Indonesia mengakui Tuhan adalah pencipta alam semesta. Untuk Mbak Vera silahkan disimak juga ya, karena materinya ini sama. Untuk yang kedua, sila apa anak-anak? Yaitu sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, benar sekali. Untuk nilainya adalah mengakui adanya hak dan kewajiban yang sama. Lalu yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk nilai-nilainya adalah mengharapkan agar masyarakat Indonesia tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan kepentingan umum. Untuk itu, sampai di sini pembelajaran PPKN tentang nilai-nilai yang terkandung dalam tiap sila Pancasila. Apakah ada yang ingin ditanyakan atau ada yang kurang mengerti, anak-anak? Saya bertanya, Bu. Boleh, silahkan Mas Fauza ya. Bu, kalau masyarakat Indonesia nggak mengakui Tuhan, apakah itu bukan masyarakat Indonesia lagi? Jadi dia tidak termasuk ke dalam negara Indonesia kalau sesuai dengan sila-sila Pancasila yang ada di Indonesia. Begitu Mas Fauza? Oh iya, Bu. Baik. Untuk itu, silahkan kalian kerjakan LKPD-nya yang sudah Ibu bagikan di grup WhatsApp. Yang pertama untuk Mbak Vera dulu ya. Kan tadi petunjuknya perhatikan potongan-potongan kata di bawah ini. Lalu susunlah potongan-potongan kata tersebut menjadi salah satu isi bunyi Pancasila. Jadi misalnya begini ya Mbak Vera. Misalnya yang adil ini kata yang pertama gitu. Lalu nanti disambung sehabis kata adil ini apa? Misalnya adil yang beradab, begitu ya Mbak Vera. Nah, jadi kira-kira untuk di bunyi Pancasila yang pertama kira-kira apa ya? Ini Ibu Mbak, ini termasuk sila yang kedua. Jadi kira-kira untuk kata yang pertama itu apa ya? Ini kayak mengurutkan kata ya, Bu?
Ya, benar. Oh, diambil dari Pancasila. Ya, diambil dari Pancasila. Tadi Pancasila yang keberapa, Bu? Pancasila yang kedua, Mbak Vera. Yang kedua apa ya? Awalnya kemanusiaan, kemudian kemanusiaan. Bentar, Bu. Ya, Kemanusiaan yang benar. yang adil Ya, lalu dan beradab. ya, benar sekali. Jadi ini bunyinya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu sila Pancasila yang kedua. Yang kedua. Ya, benar sekali. Untuk yang ini bukan per individu. Yang pertama yaitu amatilah perilaku orang-orang di sekitarmu. Nah, di sini kan kalian biasanya di rumah maupun di sekolah ataupun yang lainnya, kalian biasanya kan sering kayak memperhatikan orang gitu atau melihat bagaimana sih tingkah laku mereka gitu. Yang di sini tugasnya kegiatan pengambilan keputusan bersama yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Untuk yang pertama, lokasi pengamatannya ada di sekolah. Dibacakan Mbak Samara, kegiatan pengambilan keputusannya bagaimana ya? Untuk yang Pemilihan ketua kelas bisa tidak? Oh ya, bisa. Jadi untuk nilai-nilai Pancasila itu sesuai dengan sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Untuk kegiatan pengambilan keputusan bersamanya itu, salah satunya adalah pemilihan ketua kelas. Lanjut yang kedua, lokasi pengamatannya ada di rumah. Untuk kegiatan pengambilan keputusan bersamanya terkait nilai-nilai Pancasila, boleh dibacakan Mbak Khairunisa. Penentuan waktu acara keluarga, Bu. Benar sekali. Jadi di rumah itu nilai-nilai Pancasilanya yang termasuk adalah penentuan waktu acara keluarga. Kenapa sih penentuan waktu acara keluarga itu termasuk? Karena untuk menentukan acara keluarga kita nggak bisa ayah saja yang menentukan, harus berdiskusi bersama istri dan anak-anaknya. Seperti pemilihan presiden, Bu. Ya, benar sekali. Terima kasih Mbak Firly. Jadi untuk Sama-sama, Bu. Jadi pada lokasi pengamatan bangsa dan negara untuk kegiatan pengambilan keputusan bersamanya, salah satunya adalah pemilihan presiden. Sampai sini anak-anak, untuk materi kita tentang nilai-nilai Pancasila, apa ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, berarti sudah paham semua ya? Iya, Sudah, Bu, paham. Bu. Ya, berarti sudah paham semua. Nah, untuk itu, kesimpulan pembelajaran hari ini, apa saja ya tadi kita belajarnya? Dari yang pertama itu, boleh disebutkan? Gunung dataran tinggi, Bu. Ya, benar sekali Mas Fauza. Untuk Mbak Vera, tadi kita belajar apa saja ya? Ini apa tadi sila Pancasila yang kedua. Oh ya, benar sekali. Nah, jadi yang pertama tadi kita sudah belajar tentang karakteristik geografis Indonesia yang sangat beragam. Dilihat dari letak geografisnya. Lalu, yang kedua kita sudah belajar mengenai dampak positif dan negatif dari pengaruh kondisi geografis terhadap budaya masyarakat yang ada di Indonesia. Lalu yang terakhir tadi, seperti yang sudah dijelaskan oleh Mbak Vera, yaitu tentang nilai-nilai Pancasila dari sila pertama sampai sila kelima. Untuk itu, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini,
Mari kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan Mbak Vera dipimpin untuk doanya. Baiklah teman-teman, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita berdoa bersama ya. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, terima kasih Mbak Vera. Sama, Bu. Terima kasih anak-anak semua. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Jika Ibu ada salah kata, mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.